Di sini kartu percintaannya ada Maharani. Jadi untuk Gemini yang perempuan, selamat karena mungkin di minggu ini kamu bakalan mendapat lamaran ya, bukan ramalan, tapi akan dilamar. Ini khusus untuk Gemini yang perempuan. Dan kalau Gemini yang laki-laki gimana Cika? Jangan bilang ditabok Cika. Iya, melamar katanya gitu. Jadi sama-sama ya, yang perempuan dilamar, yang laki-laki melamar. Jangan lupa sediakan tabungan yang cukup ya. Jadi jangan asal ngelamar aja tapi nggak punya tabungan. Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi ramalan zodiak mingguan bersama saya Furi Harun, ditemani oleh Cika dan juga si ganteng Yuwen ya. Jadi kalau kalian ingin tahu artinya Yuwen itu apa sih? Yuwen itu artinya ganteng dan rupawan, dan Cika emang pinter banget ya milih yang ganteng dan rupawan seperti Yuwen. Oke, Furi juga ingin mengucapkan selamat kepada 3 orang pemenang pulsa masing-masing senilai Rp100.000 ya pengumumannya. Nah, ada di sebelah sini nih ya. Kalian bisa baca nama-namanya siapa saja dan kita akan kirimkan pengumumannya ke email masing-masing. Jadi nanti admin dari YouTube channel Furi Harun yang akan menghubungi kalian dan meminta nomor handphone untuk diisi pulsa ya. Oke, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi sebelum kita mulai sesi ramalan zodiak ya, jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan subscribe YouTube channelnya Furi Harun ya. Lalu juga aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi dari setiap segmen yang ada di YouTube channel Furi Harun. Oke, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama. Ini Cika sudah siap? Wow, udah siap ya. Ditemenin yang ganteng gimana nggak siap? Oke, kartu percintaan untuk Aries di minggu ini ada pecinta atau the lovers ya. Artinya apa Cika? Ya, artinya lagi berantem terus kata Cika. Jadi untuk Aries yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran, ada keributan-keributan yang terjadi di antara kalian berdua ya dengan pasangan karena ada ketidakjujuran. Jadi ada permasalahan yang ditutup-tutupi sehingga akhirnya menguak gitu ke permukaan. Jadi sebaiknya Aries kalau ada permasalahan dengan pasangan lebih baik terbuka saja, jujur apa adanya daripada ditutup-tutupi nanti pada saat ngebludak malah jadi masalah yang besar gitu ya. Sementara itu untuk Aries yang masih jomblo di minggu ini gimana Cika? Masih pilih-pilih kata Cika ya. Jadi masih pilih-pilih mungkin mau yang mana gitu karena ada beberapa yang mendekat. Tidak usah terlalu terburu-buru supaya tidak salah memilih lagi ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan Aries nih, kartunya ada kereta kuda. Jadi lagi galau nih kalau urusan pekerjaan ya. Lagi galau mau menentukan sebaiknya lebih fokus ke bisnis atau bertahan di lingkungan pekerjaan yang sekarang sih gitu. Jadi kalian juga sangat mengerti bahwa di pandemi seperti sekarang ya, di musim-musim pandemi, pekerjaan baru juga belum tentu gampang gitu diperoleh. Tetapi kok kayaknya mandek banget. Sehingga lagi gencar-gencarnya menjalankan bisnis usaha sampingan yang ternyata hasilnya bisa jauh lebih besar. Jadi di sini akhirnya muncullah kegalauan. Apakah memang harus meninggalkan pekerjaan supaya lebih fokus ke bisnisnya atau bagaimana gitu ya. Silakan kalian cari solusinya ya, minta pendapat dari teman atau mungkin dari orang tua. Jangan sampai karena sekarang omset lagi bagus terus akhirnya berpikiran bahwa akan bagus terus gitu. Jadi kalian lihat aja dulu, sabar ya, jangan dulu meninggalkan pekerjaan karena lagi susah orang-orang cari kerja ya. Kesehatannya gimana Cika? Oh iya, kesehatannya untuk Aries, ada beberapa di antara kalian yang lagi gila-gilaan berolahraga dikarenakan kemarin kayaknya udah terlalu gemuk ya. Jadi stay at home tuh bener-bener bikin berat badan kalian jadi naik gitu. Sehingga terlalu semangat berolahraga, kurang istirahat sehingga sakit-sakit badannya. Jadi diatur aja, kalau mau olahraga mungkin bisa seminggu 4 kali maksimal gitu ya. Jangan setiap hari.
Oke, ramalan untuk zodiak yang kedua ini adalah zodiak Taurus. Kartu percintaan Taurus di sini ada rembulan, ya. Jadi ada banyak sekali Taurus yang lagi sedih atau lagi broken heart. Jadi mungkin saja ada beberapa di antara Taurus yang sudah menikah ataupun dalam masa pacaran ya, yang menemukan banyak sekali hal yang membuat kalian sedih gitu. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, dan ada beberapa di antara kalian yang memutuskan untuk meninggalkan hubungan, tetapi ada juga yang memutuskan untuk bertahan dan mencoba lembaran baru, siapa tahu bisa diperbaiki ke depannya ya. Yaitu sepenuhnya adalah keputusan kalian berdua. Mudah-mudahan kalau masih bisa diperbaiki ya kenapa harus diselesaikan gitu ya. Tetapi kalau memang masalahnya sudah sangat numpuk gitu dan sedih terus, ya mungkin ada saatnya untuk move on ya. Sementara itu gimana Cika untuk yang masih jomblo? Oh iya, Taurus yang masih jomblo nih lagi bahagia karena akhirnya kalian bisa menemukan pasangan yang baru dan lagi excitednya, lagi happy banget, lagi teleponan terus gitu. Mudah-mudahan hubungannya berlanjut ke jenjang yang lebih serius ya. Ini Cika, keuangan. Oke. Keuangan untuk Taurus, di sini kartunya ada dunia atau the world ya. Jadi jangan sombong nih untuk Taurus-Taurus yang di minggu ini lagi dapat rezeki banyak ya. Tetap fokus ya, tetap fokus untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu boros atau banyak pengeluaran yang tidak terduga dan tetap sisihkan untuk sedekah. Ya, juga untuk nabung. Karena belum tentu di minggu depan akan banyak dan akan bagus seperti minggu sekarang gitu ya. Jadi ada baiknya tetap menabung dan juga sisihkan kepada mereka yang membutuhkan supaya rezekinya lancar terus. Untuk kesehatannya gimana Cika? Ya, untuk kesehatan Taurus, di antara kalian ada yang memiliki masalah di tenggorokan. Jadi mungkin kurang konsumsi air mineral, air putih, atau kurang konsumsi vitamin C gitu. Jadi perhatikan ya minumannya, jangan sampai minum yang dingin-dingin terus gitu. Oke, zodiak yang ketiga adalah zodiak Cancer, ya. Oke, kartu percintaan untuk Cancer di sini ada menara atau the tower. Ya, jadi beberapa dari Cancer yang sudah memiliki pasangan sedang merencanakan sebuah hal baru untuk menata kehidupan ke depannya yang jauh lebih baik gitu. Jadi mungkin untuk Cancer-Cancer yang masih berpacaran, kalian ingin melakukan pernikahan gitu sehingga banyak sekali hal-hal yang sedang kalian perbaiki. Sementara itu untuk yang sudah menikah, ada beberapa Cancer yang sedang merencanakan menabung untuk memiliki tempat tinggal baru atau membangun rumah baru gitu. Jadi ada sesuatu yang baru menggantikan sesuatu yang lama tetapi dalam konteks yang positif ya Cancer. Untuk yang single gimana? Oh ya, untuk yang single nih, berhenti flirting ya. Jadi Cancer, meskipun kamu itu good looking ya, cantik atau ganteng, bukan berarti kalian bisa PHP sana sini. Karena kata Cika, ada beberapa Cancer yang lagi bikin orang lain galau gitu, karena kalian terlalu PHP sana, PHP sini gitu. Jangan kayak gitu ya Cancer ya. Kalau memang kalian cuman mau main-main atau cuman ingin berteman ya udah, temenan aja. Jangan disuruh raktir, suruh beliin ini itu, setelah itu ditinggal ya. Orang lagi pandemi, lagi stres, kalian bikin broken heart ya. Kata Cika nggak boleh. Nanti kenapa Cika? Nanti kena karma kayak Cika dong katanya. Cika tuh kenapa emangnya? Setia sama Yuan, bisa aja bilang setia gara-gara ditolak sama Tobi sih sebenarnya. Jadi akhirnya harus order Yuan yang lebih ganteng daripada Tobi supaya dia mau tetap bantuin maminya ngeramal gitu ya. Iya katanya ngaku ya Cika. Oke, nah ini kartu keuangannya. Ya oke. Kartu keuangan untuk Cancer di minggu ini ada kesederhanaan. Ya Cancer, jangan berharap bisa belanja-belanja dulu karena di minggu ini keuangan lagi ketat gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya kalian ya kalau nggak penting-penting banget, nggak usah
makan di luar ya, makan di rumah aja dulu gitu, menghemat dulu. Mudah-mudahan minggu depan keadaan dan kondisi keuangan akan jauh lebih baik. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan ada beberapa di antara Cancer yang menderita migrain atau sakit kepala sebelah di minggu ini, mungkin karena kurang beristirahat ya. Jadi atur pola istirahatnya dengan baik. Oke. Nah, ini zodiak yang keempat. Nah, ya. Zodiak yang keempat adalah zodiak Gemini ya. Di sini kartu percintaannya ada Maharani. Jadi ada gambar perempuan lagi nungguin burung datang gitu kan. Dia lagi happy banget. Jadi untuk Gemini yang perempuan, selamat karena mungkin di minggu ini kamu bakalan mendapat lamaran ya, bukan ramalan, tapi akan dilamar. Ini khusus untuk Gemini yang perempuan. Dan kalau Gemini yang laki-laki gimana Cika? Jangan bilang ditabok Cika. Ya, melamar katanya gitu. Jadi sama-sama ya, yang perempuan dilamar, yang laki-laki melamar. Jangan lupa sediakan tabungan yang cukup ya. Jadi jangan asal ngelamar aja tapi nggak punya tabungan ya. Oke. Sementara itu untuk yang masih jomblo, kata Cika di minggu ini sabar dulu. Karena sebenarnya dia yang lagi ngedeketin kamu itu kayaknya banyak bohong. Nah lo hati-hati Gemini ya. Jadi buat kalian nih, Gemini yang lagi dideketin sama orang yang menurut kalian kok orang ini kayaknya perfect banget gitu ya. Udah ganteng atau udah cantik, terus kerjaannya bagus, terus juga kayaknya semuanya punya, hati-hati. Jangan sampai tertipu gitu, itu beneran punya dia apa bukan. Jadi diteliti dulu sebelum diterima ya. Oke, ini kartu keuangannya ya. Kartu keuangan untuk Gemini di sini ada Sang Biarawati ya. Jadi ini merupakan reminder sebenarnya mengingatkan Gemini untuk fokus beribadah dan berdoa karena sebenarnya kekurangan kalian itu gitu. Jadi mungkin kalau buat Gemini yang muslim suka di skip, ditunda-tunda waktu sholatnya gitu, atau mungkin ada beberapa hal yang kalian cuman ya udah yang penting bekerja, yang penting baik gitu, sehingga unsur-unsur ketuhanan atau berdoanya agak sedikit kurang. Nah, itu harus diperhatikan lagi karena ini akan nyambung ke urusan rejeki gitu ya. Jadi kalau jarang berdoa ya rezekinya juga jadi datangnya jarang-jarang juga gitu. Kesehatannya gimana? Oke, kesehatannya ada beberapa dari Gemini yang di minggu ini lagi sakit gigi ya. Sakit giginya gara-gara apaan? Gara-gara bokeh katanya. Aduh maaf ya, ini mungkin hanya berlaku untuk beberapa Gemini aja. Maksudnya nggak semua Gemini bokeh, enggak gitu ya. Mungkin ini cuma Gemini beberapa yang ada di depan saya atau di sana gitu ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana. Mudah-mudahan ya tadi ramalannya dari awal sampai akhir bisa memberikan sedikit clue aja sama kalian. Tetapi sebelumnya Furi juga sampaikan bahwa segala kebenaran itu hanya milik Allah, jadi dibawa fun aja. Kita akan balik lagi di sesi yang kedua setelah yang berikut ini. Oke teman-temannya Furi, kita balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak ya minggu ini, dan masih ditemani sama Cika dan juga Yuwen ya. Oke, kita akan mulai dengan zodiak yang pertama yaitu zodiak Leo. Nah, ini dia. Oke, kartu percintaan untuk Leo di minggu ini ada bintang atau the star ya. Lagi bahagia banget. Oke. Jadi ini adalah minggu yang sangat indah untuk Leo beserta pasangannya dikarenakan ada sesuatu hal yang membuat kalian sangat bahagia dan syukuri gitu ya. Jadi ada beberapa di antara Leo yang mungkin sudah menempati tempat tinggal baru atau punya mobil baru atau mungkin punya anggota keluarga baru gitu. Ada juga beberapa Leo yang diindikasikan sudah berhasil menyelesaikan permasalahan keuangan yang sangat berat beserta pasangannya. Jadi ini merupakan minggu yang sangat membahagiakan ya. Sementara itu untuk yang masih single gimana Cika? Ya, untuk yang masih single kalian masih bingung di antara dua pilihan. Jadi masih menimbang-nimbang kira-kira mana yang terbaik supaya enggak kecewa untuk yang kedua kalinya ya. Sementara itu untuk keuangan ya, di sini yang keluar ada Surya atau The Sun. Jadi cukup bagus karena apa yang kalian perjuangkan akhirnya bisa tercapai gitu ya.
Mungkin ada di antara kalian yang kemarin-kemarin mengajukan pinjaman KPR misalnya, tapi belum di ACC, akhirnya bisa di ACC sehingga bisa ya memiliki rumah idaman gitu ya, berhubungan dengan kartu yang pertama, atau memang ada rezeki yang tidak terduga. Jangan lupa untuk disisihkan kepada mereka yang membutuhkan sehingga rezekinya lancar terus. Untuk kesehatan gimana, Cika? Ya, untuk kesehatan ada beberapa di antara Leo yang minggu ini mungkin kurang istirahat sehingga ada sakit-sakit meriang, ada sakit-sakit demam gitu. Jadi disarankan untuk cukup beristirahat dan juga konsumsi vitamin ya, supaya keadaannya nggak drop. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak selanjutnya yaitu zodiak Libra. Oke. Kartu percintaan Libra di minggu ini ada maut ya. Jadi kurang begitu membahagiakan. Ya, ada beberapa dari Libra yang sudah ditinggalkan oleh pasangan. Jadi kalian lagi ngerasa broken heart gitu. Ini berlaku untuk Libra yang sudah menikah maupun yang masih berpacaran. Jadi kalian ditinggalkan tanpa ada alasan yang jelas dan juga tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ataupun meminta maaf. Jadi lagi sedih banget gitu si Libra ini. Sabar ya Libra ya. Mudah-mudahan segala permasalahan dan juga kesedihan bisa segera diatasi ya. Sementara itu untuk Libra yang masih single justru kebalikannya dari yang sudah memiliki pasangan. Jadi maut ini mengindikasikan bahwa ada seseorang yang datang di dalam kehidupan percintaan kalian dan ini membuat kalian lupa ya, membuat kalian akhirnya bisa move on dari mantan. Jadi hubungan sama mantan udah berakhir, tapi kemarin-kemarin karena belum ada orang baru masih tetap inget gitu, kayaknya susah banget buat move on ya. Dan alhamdulillah di minggu ini kalian mendapatkan orang sesuai dengan keinginan ya. Mudah-mudahan hubungannya bisa berjalan dengan lancar terus. Nah ini ya, sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan di sini ada kartunya Sang Imam ya. Jadi Libra, supaya keuangan dan pekerjaan kamu tetap lancar, lebih baik jangan membantah ya, jangan membantah apa yang atasan kalian suruh gitu, atau apa yang atasan kalian koreksi gitu. Meskipun kalian merasa bahwa sebenarnya kalian nggak salah gitu. Ada momen di mana kalian memang harus say yes gitu, karena kalau kalian membantah terus meskipun benar, ujung-ujungnya atasan kalian jadi bete dan mungkin bisa diturunkan jabatan atau mungkin bisa dipecat gitu. Jadi kalau di musim-musim di masa-masa seperti ini jangan terlalu vokal atau jangan terlalu lantang untuk berbicara apalagi sama atasan gitu. Kecuali kalau memang momennya udah pas, atasannya udah kelihatan enak untuk diajak ngobrol, baru kalian bisa kasih masukan sehingga tidak terjadi pertikaian di lingkungan pekerjaan ya. Kesehatannya gimana Cika? Oh ya, kesehatannya untuk Libra ada beberapa di antara kalian yang lagi menderita sakit di area pernafasan. Jadi mungkin ada yang sesak nafas ya, atau mungkin angin-anginan terus gitu. Apalagi sekarang musim hujan, pada saat bepergian naik Gojek nggak pakai jaket, jadi akhirnya kesehatannya sedikit terganggu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak Scorpio. Ini kartunya. Oke. Kartu percintaan Scorpio di sini ada masa bodoh ya. Jadi untuk Scorpio yang masih jomblo di minggu ini kalian udah sama sekali nggak mau peduli dan nggak mau mikirin untuk bisa secepatnya menemukan pengganti dari mantan. Jadi kalian lagi happy ya, lagi happy ngurusin kerjaan, lagi happy membangun sebuah usaha atau bisnis baru sehingga nggak kepikiran pengen cepet-cepet dapat pengganti karena kalian mikirnya udahlah ya daripada buru-buru nanti dapatnya kayak si kampret lagi kemarin, banyak bohong, banyak selingkuh, jadi kalian pusing, akhirnya kalian memikirkan untuk lebih memperkaya diri dulu dan juga membantu orang-orang atau keluarga di sekitar kalian. Sementara itu untuk yang sudah berpacaran ataupun sudah menikah, masa bodoh ini akhirnya merupakan sebuah signal bahwa kalian siap untuk menerima segala konsekuensi dari pasangan. Jadi mungkin untuk yang masih berpacaran, kalian akhirnya sudah mulai menerima sedikit demi sedikit kekurangan dari pasangan kalian dan sudah tidak mempermasalahkan lagi gitu. Karena buat kalian ya semua orang juga punya kekurangan gitu. Mungkin kurang apa Cika? Kurang six pack gitu kan, mau disuruh push up 100 kali dianya nggak
bisa ya udah gitu kan. Nah sementara itu untuk yang sudah menikah, misalnya udah berapa tahun kok nggak ngasih-ngasih rumah sih gitu. Tapi ngelihat kondisi pandemi seperti ini, kalian juga ngelihat pasangan udah sangat berusaha dan bekerja keras ya untuk bisa menghasilkan uang, ya udahlah nggak apa-apa gitu. Yang penting pasanganku tetap setia gitu, tetap mau berusaha keras untuk keluarganya ya. Kalau memang harus ngontrak dulu nggak apa-apa gitu. Jadi lagi woles ya. Nah untuk pekerjaan dan keuangan, oke. Untuk pekerjaan dan keuangannya ada roda kehidupan tapi lagi muter ke bawah ya, bukan ke atas. Jadi buat Scorpio harus bersabar ya. Bersabar dalam hal pekerjaan dan keuangan karena mungkin kondisi keuangannya belum terlalu bagus ya, belum terlalu stabil. Jadi dihindari dulu membeli sesuatu yang tidak penting ya. Cuman karena ngelihat ada big sale 11-11 atau nanti mungkin 12-12, sudah mikir dari sekarang kira-kira apa sih yang mau dibeli. Jangan dulu, lebih baik berhemat dan fokus dulu terhadap pekerjaan. Untuk kesehatan gimana Cika? Oh kesehatannya sehat-sehat aja katanya. Ya udah kalau sehat-sehat aja berarti nggak sakit ya. Tumben ada yang sehat-sehat aja. Hah? Beneran sehat-sehat aja? Oh iya, sehat-sehat aja. Oke. Lalu zodiak selanjutnya adalah zodiak Virgo. Nah, ini ya. Kartu percintaan Virgo di sini ada kekuatan. Jadi artinya si Virgo ini disuruh bersabar. Bersabar menghadapi karakter pasangan yang terkadang kalau berbicara atau berperilaku itu suka menyakitkan gitu. Jadi mungkin pasangan kalian juga nggak sadar kalau dia tuh nggak sengaja ngebentak atau ngomongnya tuh keras. Padahal sebenarnya maksudnya dia nggak seperti itu gitu. Jadi kalian udahlah bodo amat deh gitu kan. Ya udahlah sabar aja deh. Yang penting dia masih oke lah. Cuman bentak-bentak dikit. Misalnya meskipun ngeselin, yang penting nggak selingkuh gitu. Jadi lagi gitu aja gitu, lagi bete tapi ya disabar-sabarin. Sementara itu untuk Virgo yang masih single di minggu ini ada tanda-tanda akan muncul orang baru dan kalian lagi excited banget gitu. Jadi ada beberapa di antara kalian yang udah janjian lama, udah kenalan lama, tapi karena ada COVID jadi akhirnya terhambat nih pertemuannya karena jauh gitu tinggalnya. Nah dalam waktu dekat kalian akan bertemu dan ini membuat kalian sangat bersemangat ya, bersemangat olahraga, semangat untuk ke salon gitu sehingga pengen memberikan best performance pada saat bertemu dengan dia. Ya mudah-mudahan bisa jadian ya Virgo ya. Nah ini untuk pekerjaannya Cika. Ya oke, untuk pekerjaan dan juga usaha di sini ada pemanggilan. Ya, jadi agak sedikit tidak nyaman di minggu ini karena akan dicecar dengan beberapa pertanyaan. Seperti misalnya kapan bayar nih, kok nggak bayar-bayar utang sih gitu. Kelihatannya kayaknya online terus di medsos tapi kok hutangnya nggak dibayar-bayar. Nah akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang nggak enak seperti itu di minggu ini. Tetap hadapi dengan kepala dingin dan sabar ya. Kalau memang kalian lagi ada rejeki sedikit ya mendingan dicicil supaya orang yang nggak terlalu banyak omong gitu ya. Nggak ngomong yang nggak enak. Tetapi kalau memang lagi nggak ada sama sekali ya kalian jujur aja. Kalian lagi berusaha untuk bisa bekerja dan juga mengumpulkan uang. Jadi harap sabar kayak gitu ya. Untuk kesehatan gimana? Untuk kesehatan ada sakit iritasi di area mata. Jadi pastikan kalau kalian bepergian atau berkendaraan pakai kacamata dulu ya Virgo. Oke, itu tadi 4 zodiak di sesi yang kedua dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir atau sesi yang ketiga. Oke teman-temannya Furi, balik lagi di sesi terakhir atau sesi ketiga ramalan zodiak minggu ini ya. Gimana tadi ramalannya dari awal sampai akhir? Cukup resonate apa tidak dengan apa yang kalian rasakan ya? Mudah-mudahan sih cukup resonate ya. Dan kalau kalian memang memiliki saran, silahkan kalian isi di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang mau ditambahin dari segmen ramalan zodiak ini supaya lebih seru gitu ya? Oke, kita akan balik dengan zodiak yang pertama di sesi yang ketiga yaitu zodiak Aquarius. Kartu percintaan Aquarius adalah sang imam ya di minggu ini. Oke, artinya apa Cika? Ya, artinya untuk Aquarius yang sudah berpacaran lama ataupun yang sudah menikah, kalian harus menunjukkan itikat baik ya.
Jadi harus mencerminkan sebagai imam. Misalnya yang sudah berpacaran lama, hendaknya kalian juga memberikan keputusan apakah memang kalian akan menikahi dia gitu, atau mungkin kalian mau pacaran dulu, lagi lagi ngumpulin uang gitu, karena ada beberapa dari Aquarius yang akan ditanya-tanya sama keluarga pacar gitu. Jadi kayaknya ini udah lama tapi kok nggak jelas arahnya kayak gitu ya. Sementara itu untuk yang sudah menikah, kalau memang kondisi keuangan lagi tidak terlalu bagus sebagai kepala keluarga, kalian juga kan tetap harus bertanggung jawab. Jadi cobalah cari sampingan sana sini, karena sudah mulai nih keluarga itu sudah mulai istri itu pasangan udah mulai rewel gitu. Jadi udah mulai ini kok kayak gini terus gitu. Jadi gimana dong untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan orang tua, misalnya untuk kebutuhan rumah, nggak bisa begini-begini aja. Jadi Aquarius akan menerima banyak sekali komplain dari pasangan di minggu ini untuk yang sudah menikah ya. Sementara itu untuk yang masih jomblo di minggu ini memang kalian belum sih menemukan yang pas gitu untuk ngeganti posisinya mantan. Tapi buat kalian juga nggak penting-penting banget gitu, karena sekarang kalian lagi fokus terhadap pendidikan maupun ada yang masih fokus terhadap pekerjaan. Jadi cari pasangan belum menjadi sesuatu hal yang sangat penting saat ini ya. Nah, untuk pekerjaan Cika lihat ya. Untuk pekerjaan, Aquarius di sini kartunya yang keluar ada Sang Iblis. Ya. Jadi ini artinya ada sebuah situasi yang membuat kalian tidak nyaman. Situasi dalam pekerjaan. Kalian kayaknya pengen marah, pengen komplain gitu, tetapi kalian juga ngerti gitu bahwa ini lagi pandemi gitu, tapi kok kayaknya nggak sesuai banget gitu. Misalnya dulu biasa dapat 1, akhirnya dipotong setengahnya, sekarang kok cuma dapat sekitar 30%, dan ini buat kalian tuh nggak fair gitu, karena meskipun seperti itu kan tetap kerjanya sama gitu. Jadi lagi pengen komplain, lagi pengen marah-marah, tapi di sisi lain juga lagi nggak berani karena takut kehilangan pekerjaan juga gitu. Jadi lagi super dilematis banget ya. Untuk kesehatannya gimana Cika? Ya, untuk kesehatannya ada beberapa dari Aquarius yang di minggu ini mungkin agak sedikit flu dan gak enak badan ya. Jadi kalau memang kalian lagi banyak pikiran, lagi banyak beban gitu, tetap perhatikan pola makan, istirahat ya. Atau mungkin kalau lagi stres banget gitu, kalian bisa jalan-jalan sama pasangan yang gak terlalu makan biaya banyak gitu. Mungkin sekedar refreshing gitu kan. Kemana Cika? Ya ke kebun raya tuh katanya kan, bayarnya cuma 15.000 ya. Iya gitu, ini bukan endorse loh ya, ini contoh aja gitu ya, karena Kebun Raya Bogor belum endorse kita. Ya jadi contoh aja, misalnya pergi kemana ya yang bisa makan, enak, bawa keluarga, banyakan tapi murah. Nah itu bisa menjadi salah satu option, sehingga pikiran juga happy, refreshing gitu, nggak stres, dan badan juga jadi lebih sehat ya, mudah-mudahan ke depannya. Oke, kita akan lanjutkan dengan zodiak kedua, Sagittarius ya. Kartu percintaannya di sini ada Sang Keadilan. Ya. Jadi si Sagittarius ini terlalu pede. Untuk Sagittarius yang kalian hati-hati ya lagi menduakan cinta, kalian tuh pede banget, kalian bisa adil. Nggak akan ketahuan nih gitu. Ternyata dugaan kalian salah, karena yang namanya relation apabila hati atau perhatian atau cinta dibagi dua udah pasti bakalan ketahuan gitu. Jadi kata Cika, kalaupun selingkuh itu pasti ketahuan gitu, apalagi kalau yang diselingkuhinnya mami gitu, karena kan ada bocoran dari Cika ya. Ya jadi hati-hati ya buat pasangannya Mami Puri. Jangan mencoba-coba untuk berselingkuh ya. Nggak, jadi balik lagi ke Sagittarius. Hati-hati untuk kalian Sagittarius yang sudah menduakan cinta, karena di minggu ini ya kalian akan terbongkar, dan ini akan mulai memicu pertengkaran yang hebat. Silahkan diselesaikan dengan baik. Kalau memang kalian salah ya udah akui saja kesalahan, dan mungkin kamu juga harus memilih gitu. Tapi kalau yang sudah menikah ya kamu juga kan harus mempertimbangkan anak dan lain-lain. Jadi ya gitu deh, lagi nggak enak banget deh untuk Sagittarius yang memang sedang berselingkuh ya. Tapi kalau Sagittarius yang lagi setia sih nggak ada masalah ya. Sementara itu untuk Sagittarius yang masih jomblo, di minggu ini kata Cika sih ada orang yang datang, tapi orangnya suka tapi kaliannya nggak suka.
gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menolak cinta seseorang, cobalah dengan cara yang wise, dengan kata-kata yang sopan. Jangan membuat orang sakit hati gitu. Mungkin kalian kesel gitu kan, orangnya udah ditolak baik-baik masih tetap ngeyel gitu. Gimana tuh Cika kalau udah ditolak baik-baik masih tetap ngeyel? Ya mungkin bisa bicara sama orang tuanya, jadi orang tuanya, ya maaf ya anak saya udah punya atau apa. Jadi usahakan untuk menolak secara secara baik-baik, karena ada beberapa Sagittarius yang sangat geram gitu dikejar-kejar oleh orang yang memang kalian gak suka gitu. Nih kartu keuangannya. Oke, kartu keuangan dan juga pekerjaan cukup baik ya. Di sini ada dunia. Jadi the world itu artinya mungkin ada beberapa di antara Sagittarius yang lagi selain kerja nih buat nambah-nambah penghasilan, kalian juga lagi membangun bisnis atau usaha sampingan baru dan udah mulai jalan gitu ya. Tapi bukan berarti bisa boros seenaknya, jadi tetap harus nabung gitu. Untuk kesehatannya gimana? Untuk kesehatan agak sedikit gatal-gatal ya, mungkin iritasi kulit gitu. Atau mungkin kalian memang lagi malas mandi karena sekarang musim hujan. Jadi untuk kalian Sagittarius tetap harus rajin mandi supaya nggak gatal-gatal badannya ya. Kemarin yang diramal gatal-gatal bener nggak nih gatal-gatal semua? Karena kemarin Mami Furi sempat lihat ada 2 DM masuk dan bilang bahwa Mami Furi bilang makasih ya sama Cika karena aku emang lagi gatal-gatal gitu. Jadi kalau Cika yang bilang nggak marah, malah bilangnya makasih gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak beneran gatal-gatal. Nah ini Capricorn. Oke, zodiak yang ketiga adalah Capricorn. Kartu percintaannya di sini ada Sang Jauhari. Ya. Jadi si Capricorn ini lagi pengen mendapatkan attention atau perhatian dari seseorang ya, yang lagi kalian dekati gitu. Ini untuk Capricorn yang masih jomblo, tapi kalian sedikit memanipulasi. Ya, jadi jangan seperti itu Capricorn. Jangan mentang-mentang kalian lagi ngedeketin orang, terus kalian pengen dia terkesan gitu. Akhirnya kalian melebih-lebihkan keadaan. Karena kalau ketahuan nanti bukannya jadi jalan, malah akhirnya bubar jalan gitu. Jadi apa adanya aja deh. Toh kalau memang dia suka, dia akan menerima kamu apa adanya. Nggak usah bohong-bohong ya. Sementara itu untuk Capricorn yang sudah menikah ataupun sudah berpacaran, di minggu ini ada sedikit pertikaian atau pertengkaran dengan pasangan dikarenakan memang ada kebohongan-kebohongan dari pasangan yang kalian akhirnya temuin gitu. Dan kalian kesel banget sehingga nggak bisa menahan untuk tidak marah gitu sama pasangan gitu. Kayaknya kok kamu bisa ya bohong kayak gini gitu, padahal selama ini kamu nggak pernah cerita, kelihatannya baik-baik aja kayak the best couple, di mana-mana kayaknya cinta banget, sampai di lingkungan arisan mungkin kalian itu dianggap sebagai pasangan yang paling romantis. Ternyata di belakangnya ada selingkuhan yang ketahuan ya. Jadi lagi sedikit galau dan sedih karena Capricorn baru menemukan pasangannya berselingkuh. Sabar ya, sabar kata Cika gitu. Sabar apa gampar? Kok gampar gitu. Oke, nih. Oke, kartu keuangan ya. Keuangan dan pekerjaan di sini ada Sang Petapa. Jadi ada bantuan yang tidak diduga-duga gitu. Mungkin ya namanya manusia, namanya orang, dulu waktu kalian sedang berkecukupan, kalian pernah membantu orang lain, dan sekarang di saat kalian lagi jatuh ya, orang yang dibantu itu akhirnya inget dan berterima kasih serta juga membagikan rezekinya atau mungkin memberikan link pekerjaan yang buat kalian lumayan. Ya, jadi kalau misalnya kita berbuat baik sama orang ya, jangan suka ngarepin dia bakalan ngasih imbalan. Karena mungkin imbalannya nggak sekarang, tapi mungkin berapa tahun yang akan datang gitu. Tiba-tiba setelah dia sukses, dia juga datang. Tapi ya memang sedikit orang-orang yang seperti ini, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali ya. Oke, kesehatannya gimana? Kesehatannya lagi sakit gigi. Jadi Cika saranin kalau memang giginya berlubang, mungkin bisa ke dokter gigi ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke zodiak yang terakhir. Pisces. Oke, jangan dulu ngantuk Cika. Haus katanya. Pisces ya, kartu percintaannya ada pengorbanan.
Jadi si Pisces ini kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang tadi tuh dibohongin pasangan, kalau Pisces lagi seneng ngegantungin pasangan. Jadi kalian lagi seneng PHP. Hati-hati ya. Pisces ini berlaku untuk Pisces yang masih jomblo dan juga sudah berpacaran. Jadi yang berpacaran ini ada yang sebenarnya dia juga lagi pacaran sama si A tapi deket juga sama si B gitu. Jadi kamu kayak udah deh biarin, nanti kalau yang satu ngajak nikah kamu gantung dulu jawabannya. Bilangnya masih pengen mikirin kerja, karir, atau pengen mikirin sekolah. Nah untuk yang masih jomblo juga gitu masih udah deh sama ini jalan kan lumayan gitu-gitu. Jangan ya Pisces, karena nanti akan muncul permasalahan yang besar, kamu juga bikin orang sakit hati, nanti ujung-ujungnya malah nggak dapat pasangan sama sekali. Jadi kalau memang cuman pengen temenan ya temenan aja. Kalau memang suka ya suka, jalan serius, jangan flirting kanan kiri gitu. Untuk Pisces yang sudah menikah di minggu ini lagi ada kebahagiaan baru. Ya mungkin ada beberapa di antara Pisces yang akan memiliki momongan sehingga kalian lagi bahagia-bahagianya banget sama pasangan ya. Ini untuk pekerjaannya Cika. Ya, pekerjaannya kartu ada Baginda Raja untuk Pisces. Jadi si Pisces ini lagi getol banget, getol dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi dari pagi sampai malam ada sebuah proyek yang bikin kalian sangat excited, tapi bikin kalian lupa beristirahat. Sehingga akhirnya berimbas kepada kesehatan. Jadi ada beberapa dari Pisces yang kurang beristirahat karena memang kerjaan lagi banyak. Akhirnya malah 3 hari nggak masuk kerja ya. Jadi tetap perhatikan pola istirahat. Tetap kerjaan juga dikerjakan, tapi kalau memang sudah overload banget, mungkin kamu perlu dibantu oleh asisten atau untuk orang lain juga gitu. Jadi kamu masih tetap bisa istirahat, nggak semuanya di-handle dan dikerjakan sendiri ya. Oke teman-teman, itu tadi ramalan zodiak ya di minggu ini. Bersama saya Furi Harun, Cika, dan juga Yuwen. Ya, sebelumnya Furi juga minta maaf apabila banyak kekurangan ya, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi anggap saja ini sebuah prediksi atau clue supaya kedepannya kalian bisa sedikit lebih berhati-hati ya. Terima kasih untuk kalian semua ya yang sudah nonton, yang sangat setia dengan ramalan zodiaknya Furi Harun. Kita akan ketemu lagi minggu depan. See you.